dia ngikut gabung, kan dia kan belum pada kenal sama kita gitu kan. Ya namanya dia baru masuk gitu kan. Ya akrab. Nah itu dia ke kamar mandi, katanya dia cerita, bos itu kenapa ada karyawan satu kagak diajak minum bareng sama kita gitu kan. Nah, bos saya bingung, sedangkan karyawan semua udah pada ngumpul di sini pada minum. Dia bilang bengkelnya, itu Pak, kalau mobil mau diperbaikin tolong supirnya disingkirin dulu gitu, kata orang bengkelnya. Ini saya keadaan mobil nggak ada supir, nggak ada apa gitu kan. Lah orang setiap sore supir bapak nongkrong baik Pak, saya suruh turun gitu kan, kagak mau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Pugera. Dan malam kali ini gue seperti biasa kedatangan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau bekerja sebagai supir travel. Langsung aja nih kenalan sama narasumbernya di samping gue, yaitu Bang Gugun. Selamat malam Bang Gugun. Gimana kabar Bang Gugun? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Oke Bang, Abang mau cerita tentang ini ya Bang ya, pengalaman Abang waktu jadi supir travel ya Bang ya. Betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, itu kejadiannya tahun berapa? Itu kalau nggak salah tahun 2018 Bang. 2018. Ya. Oke. Abang masuk pertama kerja di situ dari tahun berapa ke? Saya baru sih Bang. Baru? Iya, baru beberapa bulan di travel itu di tahun 2000. Saya masuk itu kalau nggak salah bulan Februari gitu. 2018 itu. Nggak lama saya di travel itu. Oh, bentar aja. Iya, sebentar. Ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Lebih sih Bang, ada sekitar 4 bulan. Pokoknya nggak nyampe setahun lah ya. Nggak sampai setahun. Oh, okay. Nah itu keluar karena apa nih? Karena emang serem atau nggak betah atau gimana? Ya satu sih memang saya nggak betah. Terus kedua ada panggilan kerjaan lain. Oh, jadi ada yang lebih baik lah Bang ya kita ambil. Nah Bang, ini kan lu Bang pengalamannya supir travel nih Bang. Kita mengenal supir travel tuh jauh-jauh nih Bang, jarang nih Bang. Pernah sampai mana Bang ngantar itu? Paling jauh itu kita ke Bali, Lombok pernah Bang. Berapa hari itu? Berapa jam? Ya kalau kita kan supir travel itu ya target itu 2-3 hari. Kalau ke Lombok kita 3 hari, ya ke Bali ya 2 hari lah. 2 harian ya ya? Sampai. Kuat juga sih Bang. Tapi ya saya penasaran Bang, misalkan Abang nganter nih ke sono ya? Ya. Itu apa dapat penumpang dari sana atau emang penumpangnya sama yang? Sama, jadi di charter kita. Oh, charter seminggu. Di charter. Ya. Oh, jadi tetap berangkat dan pulang ininya sama ya penumpangnya. Oh, oke. Berarti bukan traveler yang kayak biasanya kalau ada yang ngedrop penumpang udah ganti lagi gitu, bukan ya? Bukan. Oke. Jadi Bang tahan dulu nih Bang nih cerita nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Gugun, simak terus sampai habis. Jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Dan satu lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Gugun di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Awal saya masuk kerja itu Bang ya, di tahun 2018 itu kalau nggak salah bulan Februari itu, saya masuk ke travel itu. Ya saya sih awalnya sih ya enak-enak aja di travel itu deh Bang. Ya jalan jalannya kemana gitu kan, ada charterannya saya bawa, ya berikut sama teman-teman satu kerjaan yang ada di travel itu. Nah suatu saat tuh kita dapat telepon dari bos gitu kan. Bos gitu, Gun, kamu mau nggak bawa ini pejabat gitu kan. Nah, kata saya bilang, wah buat kemana bos? Ya main kota-kota aja gitu kan. Dia mau wisatawan gitu kan. Terus, oh boleh bos, ini kamu 3 mobil ya gitu kan. Sama yang lainnya gitu kan. Oh siap bos, untuk kapan? Nanti untuk minggu depan. Oh siap bos. Terus untuk yang lainnya sebelum sampai ke minggu depan ini saya
kemana dulu bos? Ya kamu bawa aja, cari-cari yang lain aja gitu kan, kayak ke bandara gitu kan, kemana gitu. Ya udah saya ngejalanin itu. Nah bos saya milih salah satu yang buat bawa pejabat itu saya, terus sama yang almarhum ini, sama teman saya yang satu lagi tuh bang. Nah udah waktunya ngejemput itu pejabat, ya kita berangkat lah, persiapan buat ngejemput itu. Itu kita dicatat itu kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari gitu, mau pejabat itu buat liburan kota-kota gitu bang, ke wisatawan. Nah setelah ya sehari 2 hari kita ngejemput itu pejabat itu kan yang muter-puter ya adem-adem aja. Saya bertiga itu saya jalan gitu kan sama teman-teman gitu kan, nganter ke wisata ini. Nah ke hari ketiganya kalau nggak salah kita nganter ke salah satu rumah makan itu bang. Kita nganter ke salah satu rumah makan itu di siang hari sekitar jam 11 siang itu. Nah kebetulan pejabat itu bilang, Mas nanti jemputnya sore aja gitu kan, sekitar jam 4 atau jam 5 gitu kan. Nah saya sama teman-teman inisiatif nih buat balik ke garasi kan. Udah balik aja ke garasi dulu gitu. Cuman pakai satu mobil aja. Jadi kita balik ke garasi. Nah setelah di garasi itu ada salah satu, bukan teman saya ya, satu inilah teman kerjaan. Oke. Ya sebetulnya namanya ini ya Agus ya gitu. Nah si Agus ini inisiatif mau balik ke rumah gitu karena dekat kan dari garasi buat ke rumahnya dia itu. Nah dia itu minjem motor saya gitu kan, Gun boleh pakai motor gak gitu kan. Kita bilang lah saya juga mau balik bang, kayak gitu bilang. Gitu, pakai motor bos aja gitu kan. Si bos motornya kagak ngasih gitu kan. Ya udahlah saya kasih tuh motor saya bang. Nah dia jalan ya kan, ada balik itu sekitar setengah jam atau 1 jam itu dengar kabar dia kecelakaan. Yang tadi mau minjem motor itu? Iya. Dia kecelakaan, itu saya tahu dari bos saya. Oh oke. Gitu kan, si Agus kecelakaan. Nah, saya kan drop juga, dia kan pakai motor saya gitu kan. Aku kecelakaan. Nah itu saya sama bos saya itu langsung beranjak pergi buat ini ke lokasi kejadian itu bang. Itu ngelihat si Agus, motor saya hancur gitu kan. Si Agusnya udah ini. Nah itu yang anak sekolah itu yang ditabrak itu ya, dia juga gimana ya? Ya ibarat kata cacat gitu kan, bagaimana buntung. Luka ya gitu. namanya motor sama motor gitu. Jadi dia kejadian kecelakaannya itu pas anak-anak sekolahan ini pada trek-trekan. Oke. Iya, pada main trek-trekan gitu. Berarti adu banteng nih ya? Nggak tahu adu banteng, nggak tahu si Agus ini ya. Pokoknya kejadian gitu kan. Saya ke tempat lokasi. Nah itu kan buat saya manggil ambulan nih. Motor saya biarin di situ dulu kan. Saya bawa itu si Agus ke rumah sakit itu. Nggak taunya udah nggak ada nyawanya. Nah yang anak sekolah itu juga ide masih masih selamat gitu kan, cuman ya agak cacat aja gitu kan. Udah gitu saya urus, bos saya tuh yang ngurusin ke rumah sakit gini sampai bawa ke rumah duka. Nah baru saya ngurus motor saya bawa ke bengkel kan, motor saya kan, kata bos saya, aku nanti biar saya nanggung semua gitu kan. Nah setelah di bengkel itu kan pas maghribnya itu bang, saya sebelum maghrib itu saya kepikiran gitu, wah ya ngejemput pejabat gitu kan, ngejemput yang tamu itu kan. Terus saya bilang, bos ini gimana bos, tamu kita gini gitu kan. Yaudah kamu suruh yang lain aja gitu kan 3 mobil gitu kan. Ya saya berangkat tuh bertiga, motor udah saya masukin ke bengkel, saya ngejemput ya saya normal aja itu bang. Habis ngejemput pejabat itu kan, ya saya antar. Nah itu salah satu pejabat itu nanya, lah mas yang satu lagi kemana ya? Saya bilang cerita ya, tadinya pulang gitu cuma kecelakaan pak gitu lah. Terus gimana keadaannya? Ya udah nggak selamat gini innalillahi gitu kan. Ya udah berduka lah masing-masing. Ya udah mas gini nih. Nah besoknya kan kelar itu bang, saya ngejemput. Nah saya baru ngurusin ini motor saya tuh. Nah pas saya bilang, bos saya ini cek motor saya dulu gitu kan. Udah kamu nggak ke rumah ini dulu Gon, duka dulu gitu.
bos nanti ngeliat dulu ke bengkel. Bengkel itu motor saya belum dikerjain bang, belum dikerjain sama sekali. Belum dipegang ya? Iya belum pegang. Pas saya tanya bos gimana gitu kan, katanya nggak berani, nggak sanggup bengkel ya. Lah kenapa? Tanya istri saya, setiap maghrib itu ada yang nongkrong korban itu. Di motor itu? Di motor bang, di motor saya itu. Dia itu tiap maghrib nongkrong di motor saya itu, jadi ya nggak tahu lah saya gitu kan apa maksudnya gitu kan. Udah kamu bawa lagi aja motor kamu gitu kan. Terus saya bilang lah motor saya emang nggak bisa dibenerin gitu kan. Ya nggak sanggup saya gitu, kata bengkel. Ya udahlah saya bawa gitu kan, saya taikin ke mobil bak, saya taruh di ini garasi. Bos saya nanya, kok motor kamu kenapa dibawa ini, kenapa nggak diperbaikin, kan biar biaya saya nanggung. Nggak tahu bos, kata orang bengkel nggak sanggup gitu. Nggak sanggup gimana, kamu salah bengkel kali. Beneran bos, nggak sanggup gitu kan. Udah nanti cari aja bengkel yang lain. Nah sekian itu bos saya kan bilang, coba Gun, kamu cari teman yang bisa nyupir juga gitu, yang kamu percayain, suruh masuk. Nah kebetulan saya ada juga teman yang nganggur nih bang. Saya ajak masuk, suruh megang mobil bak tangan si korban ini. Oh yang di street? Iya, itu kan mobilnya Avanza itu. Dia suruh bawa batangan itu, kan sore dia datang, besok kan suruh narik tuh kalau ada ini orderan. Dia tidur di mobil. Nah malam itu teman saya katanya cerita, ada yang gedor-gedor di mobilnya itu, gedor-gedor gitu kan. Dikirain, kata teman saya, dikirain lu Gun gitu kan, gedor-gedor malam-malam gitu. Lah lu kan, gua kan balik ke rumah. Gedor, terus gua pindah ke depan, gua tengok kagak ada siapa-siapa, pindah lagi, gua tidur di depan kan, iniin kursi, ada lagi yang goyang-goyangin mobil gitu kan. Aku bilang, firasat lo aja beneran, gua perasaan baru sehari, belum ada sehari kok gua udah diganggu gitu kan, kata teman saya bilang. Udah lu mah firasat lo aja kali gitu kan. Nah besoknya dia cerita sama bos saya, ya nggak tahu ceritanya benar apa gimana ya kan. Dia cerita sama bos saya itu, dia didatengin sama sosok laki-laki. Kata dia bilang ini mobil saya. Gitu, sosok itu, ini mobil saya. Makanya dia cerita sama bos itu kan. Bos, ini semalam ada yang datang laki-laki. Dia bilang ini mobilnya, gitu kan. Nah, jadi saya disuruh pergi dari mobil ini. Pas itu kan bos saya bingung kan. Lah ini mobil saya, siapa yang bilang gitu? Nggak tahu bos gitu kan. Ada laki-laki datang katanya ini mobil saya, kamu harus pergi gitu. Nah setelah itu bos saya kan kebingungan juga, apa mungkin si Agus ini gitu kan, apa mungkinnya, cuman ya kita namanya ini kan namanya orang udah nggak ada gitu. Nah jelang 3 hari kita sama bos itu inisiatif buat ngikut tahlilan ke rumah almarhum Aigun. Kita tahlilan sambil yang ngasih-ngasih inilah buat ini bantu-bantu, ngobrol. Nah, kebetulan bos saya itu gimana ya, dia ngobrol sama keluarganya, nggak tahu saya ngobrol tentang apa sama si Agus ini. Kalau kata bos saya bilang, ini si Agus ini, jadi apa yang dia kepengen itu harus dimiliki sama dia. Oh. Harus dia hakin. Nah itu ibunya yang bilang katanya, jadi apa yang kepengen si Agus ini harus dia miliki. Nah terus bos saya kan bilang, salah satunya gimana bu gitu kan. Dan dia ada karyawan saya, kata bos saya ada karyawan saya, dia datang ngeganggu karyawan saya, katanya ini mobil milik dia. Nah terus saya bilang, bos, terus motor saya gimana? Ya mungkin si Agus pengen motor kamu Bun, makanya motor kamu nggak bisa diiniin gitu kan. Ya udah, besokannya lagi tuh saya inisiatif buat ngikut tahlilan lagi bang, ke rumahnya. Saya ngomong sama ibunya si Agus ini, bu ini kan yang dibawa Agus kan kecelakaan ini kan motor saya gitu kan. Terus gimana bu gitu kan, ini bengkel aja kagak sanggup buat ngebenerin motor saya. Oh itu motor kamu yang dibawa, iya gitu kan. Terus gimana? Iya, si ibunya cerita sama saya, ya si Agus ini kalau apa yang dia kepengen tuh harus jadi milik dia, gitu loh bang. Nah, terus gimana bu gitu kan? Udah saya bayarin aja kan. Ya, dibayarin motor saya bang, motor keadaan hancur itu sama keluarganya itu dibayarin. Ya katanya berapa gitu kan. Ya kalau saya mah ya namanya motor udah ini bu, ya terserah ibu aja. Dikasih saya itu 3 juta.
pegang gitu kan. Ya udahlah, yang penting saya nggak ini apa sih si Agus, apa yang kepengenan si Agus, ya udahlah biar keluarganya megang. Nah setelah saya udah balik, dengar lagi sama ya nggak tahu lah anak sekolah ini kalau dibilang korbannya dia yang nabrak apa gimana. Nah itu setiap maghrib itu bang, ini anak sekolah ini apa sih keluarganya sering nyamperin ke rumahnya Agus. Karena coba bilangin apa sih namanya, ya bukan dibilangin, si Agus ini jangan suka ngeganggu yang anak sekolah yang ditabrak ini gitu kan. Dia tiap maghrib itu teriak-teriakan terus bang. Si korban yang tadi tabrakan ini? Iya, yang anak sekolah itu teriak-teriakan, katanya sering diganggu, katanya harus ngikut gitu kan, harus ngikut, ya harus sama bareng-bareng gitu kan. Ya kejadiannya ya nggak tahu lah saya gitu kan tentang itu. Ya ibunya Agus juga sering cerita sama saya gitu kan. Si korban ini yang anak sekolah ini juga pun sering nyamperin gitu kan, gitu kan. Katanya si yang anak sekolah ini kan ya namanya dia kakinya apa sih namanya agak buntung atau gimana kan, cacat gitu kan. Dia tiap maghrib teriak-teriakan katanya disamperin sama si Agus. Nah balik lagi nih bang, kita ya apa sih namanya ke bos kita. Jadi saya pas di kantor itu di ruangan, jadi ya namanya kita kan di kantor beda gitu kan sama ini. Bos saya kan kebetulan itu dia ngebawa LC, ya ngebawa LC ke kantor ya buat inilah. Tapi kita itu semua, jadi bukan semua sih, saya, bos saya sama karyawan yang lainnya memang sempat didatangin sama si Agus ini. Nah yang bisa ngelihat si Agus ini yaitu LC itu yang baru datang itu. Iya, yang diajak sama bos ini. Yang nggak tahu saya kan si LC gitu kan. Itu ada salah satu katanya kan suruh masuk aja ke sini. Nah saya sama bos saya bingung. Siapa itu gitu kan, panggilnya ke sini. Gitu kan. Orangnya kayak gimana? Ya disebutin orang gini gitu kan. Saya sama bos saya bingung. Jangan-jangan si Agus nih, jangan-jangan si Agus. Sudah, coba kamu ajak ngobrol gitu kan. Diajak ngobrol gitu kan sama LC itu. Ya nggak tahu kita ngobrol apa itu kan LC, kita juga ketakutan. Nah, kita ketakutan, oh gini, oh jadi apa sih namanya, dia tuh kepengen si Agus ini kayak sangkutan dia, kasibanan dia, sama kan dia kan udah karyawan lama nih bang. Kalau saya kan baru gitu kan, sangkutan dia apa ini tuh tolong diikhlasin sama bosnya gitu. Jadi biar yang nggak diganggu gitu kan. Ya cuman ya kalau bos saya sih udah ngiklasin semua utangnya dia itu. Cuman ya kenapa bingung itu, dia harus memiliki mobil yang dia pakai itu bang. Yang pengen itu. Iya. Ya kalau bos saya ngasih ke mobilnya kan nggak mungkin, apalagi keluarganya suruh ngebeli kan nggak mungkin gitu kan. Nah setelah apa sih namanya, saya ditawarin sama bos saya, Kun, kamu mau nggak pakai itu bekas batangan si Agus gitu kan. Lah nggak mau bos lah saya gitu kan, takut sayang ini gitu kan. Loh kamu takut banget sih gitu kan ya, walaupun saya ini suruh aja bos supir baru. Ya teman kamu aja takut, belum juga kerja udah keluar katanya. Ya gimana bos, ya terus gimana gitu. Terus saya bercanda kan bos saya, udah kasih aja bos sama keluarganya. Kasih enak aja kamu ngomong. Ya udah setelah itu bos saya ya nyari karyawan lagi tuh, nyari supir lah, ngebuka lowongan. Ada yang apa sih yang bawa itu, cuman dia masuk itu pagi kalau nggak salah. Ya pagi langsung dibawa charter, langsung dibawa jalan ya? Ya dibawa jalan. Kan saya datang siang, saya bilang, bos mana ada orderan nggak buat saya? Udah nggak ada Gun, itu udah dibawa gitu kan. Lah gimana sih bos, supir baru kok dibawa, apa sih langsung disuruh jalan, saya kok nggak disuruh jalan, ya kamu datangnya siang gitu kan. Ah ya udahlah gitu kan. Nggak taunya itu dia DO itu dapat kalau nggak salah itu ke Jogja apa ke mana itu, dia itu dapat itu charteran itu. Nah pulang-pulang dari Jogja itu dia cerita berapa hari itu ya, 2 atau 3 hari itu dia balik dari Jogja cerita gitu kan, kagak sanggup bawa mobil ini gitu kan. Lah pas itu kan sama bos saya, kenapa gitu kan, ya sekarang apa sih namanya mobil ini, jadi itu dia selalu didampingin gitu loh bang. Didampingin gimana nih? Ya kalau saya dengar ceritanya sih apa sih, didampingin, selalu ditemenin gitu. Kalau dia cerita sih ya, kalau saya tanggupin itu dia tuh selalu didampingin. Terus
Pas dia udah di perjalanan nih, katanya pas mau istirahat gitu kan, katanya kamu harus jaga mobil saya gitu kan, kamu harus jaga, ada seseorang yang nyamperin dia gitu, kamu harus jaga mobil saya, kamu harus jaga mobil saya gitu. Makanya dia juga bingung, ngomong, bos saya selalu didatengin sama orang gini ya kan. Saya bilang, lah nggak mungkin gitu kan, ini kan mobil saya tuh, kamu lihat aja atas nama siapa gitu, atas nama saya iya, tapi ada yang mengakui kalau ini mobilnya. Ya udah gitu, udah lah bos. Itu baru 3 hari ya, itu 1 rit doang bang, karyawan baru itu keluar lagi, nggak ada yang berani lagi mobil. Nah saya kan, udah Gun, kamu yang bawa aja itu. Kagak berani bos, saya juga bos, kita bilang gitu kan. Kamu takut banget, orang biasa kamu ini juga kan, kata bos saya. Udah bos, cari aja yang lain dulu. Nah dapat lagi tuh bos saya karyawan gitu kan, bareng lagi sama saya jalannya, ya kan, 2 mobil itu kalau nggak salah ke Semarang. Saya ke Semarang, memang dia duluan sih bang jalannya itu, memang ya nggak tahu kan, saya bilang kan udah konvoy aja kalau jalan gitu kan, kalau kita mau ke Semarang itu konvoy jalan berdua. Tapi nggak tahu kenapa itu mobil dia tuh bawa mobil yang bekas almarhum ini, itu start terus, ngebut terus gitu kan. Nah pas sudah sampai Semarang, dia dia cerita sama saya lagi bang, parah nih Gun mobil gitu kan. Parah kenapa? Iya gua nggak bisa kencang gitu kan, mobil pelan. Terus saya mikir, lalu dari tadi ngebut terus gitu kan. Nah, gue di belakang lu, gue ketinggalan mulu gitu kan. Masa iya orang gue bawa mobil pelan gitu kan. Ya saya bingung. Lu gue liatin tuh lu ngebut terus gitu kan. Gue takut ini customer ini komplain gitu kan. Agak orang gue bawa santai apa gimana gitu. Ya udahlah gitu kan, ngobrol. Nah pas balik itu dari Semarang itu, kalau nggak salah di Subah itu, daerah Subah. Nah, ke saya itu bang, memang masih ditinggalin lah sama dia, yang bawa mobilnya kayak orang gila gitu kan. Dengerin ya mobilnya itu masuk ke parit, jadi nggak ke jurang ya, jadi kayak ke parit gitu. Parit apa sih namanya? Nyungsruk lah gitu kan? Iya nyungsruk gitu kan. Parit, ya. Nah, sampai customer itu ya pada kelempar ke depan gitu kan. Nah saya itu di belakang memang curiga gitu kan, ini ada kecelakaan di depan itu kan. Saya samperin ya, sampai yang saya bawa ini kan keluarganya di mobil saya bang, gitu kan. Pas saya samperin, nggak taunya ya itu mobilnya si ini teman saya itu yang satu kerjaan itu. Sampai nangis lah, sampai bos saya dituntut apa gimana, ini kayak gimana. Cuma ya alhamdulillahnya kagak ada korban, cuman pada luka-luka doang, mobil hancur gitu kan. Udah saya nelpon, bos ini gimana gitu kan, mobil yang satu di ini. Ya itu gimana, kamu kan konvoy kok bisa kayak gitu. Ya dia ngebut terus, tapi ya supir baru ini bilangnya sih dia nggak pernah ngebut, santai, selalu santai bawa itu gitu kan. Ya dia pikir juga, dia mikir tuh saya tuh selalu di belakang dia gitu kan. Padahal saya tahu kalau dia tuh udah duluan gitu loh bang. Dia masuk gitu kan, cerita, enggak bos saya kagak ngebut, kagak apa gitu. Terus saya bilang, tuh Gun, katanya dia kagak ngebut, kok kenapa bisa? Ya saya kagak tahu bos, orang ngeliatnya lari-lari mulu, sampai itu tanya dia, apa sih tamu gitu kan, kayak gimana gitu kan. Katanya mobil depan kok ngebut mulu gitu kan, kayak orang dikejar-kejar apa gitu. Pas udah nyungsruk itu ya udahlah. Apa sih namanya, bos saya kan nurunin mobil lagi tuh bang. Dari itu ya nungguin saya seharian. Keluarga apa sih namanya ya, saudara-saudara korban ini ya alhamdulillah sih kagak ada yang bawa ke rumah sakit, cuma nyungsruk doang gitu kan. Udah diderek, setelah itu diderek bawa ke pool, ya udah, ya itu yang karyawan baru ini dia kagak sanggup lagi, keluar lagi gitu kan. Sampai itu diperbaikin, dibawa masuk ke mana, ke bengkel mobil, sama kayak motor saya gitu kan. Dia bilang bengkelnya itu, Pak kalau mobil mau diperbaikin tolong supirnya disingkirin dulu gitu, kata orang bengkelnya gitu kan. Lah ini kan saya keadaan mobil nggak ada supir, nggak ada apa gitu kan. Lah orang setiap sore supir bapak nongkrong baik Pak, saya suruh turun gitu kan, kagak mau. Lah saya sama bos saya bingung bang. Saya apa sih, bos saya sampai nanya kan sama itu montirnya itu, lo bapak berkomunikasi gitu kan sama supir. Ya saya ngomong Pak, dia katanya kagak mau ninggalin mobil ini gitu kan, dia mau tetap. Makanya saya bingung gitu,
beneran, sampai bos saya yang negesin ke motor, beneran abang ini apa sih namanya ngobrol sama ini supir ini gitu kan. Bener Pak, kalau maghrib dia datang naik ke mobil gitu, Masuk ke dalam. masuk gitu. di dalam mobil gitu kan. Makanya dia bingung gitu kan, mau mobil itu nggak pernah dimasukin ke bengkel, otomatis kan karena mobil rusak kan seharusnya kan perbaikan gitu Bang, ditaruh di dalam, takut kalau di luar kan apa ini. Itu tiap sore, ya pokoknya setiap sore katanya datang tuh supirnya itu. Lah bos saya bingung kan, nggak mungkin Pak gitu kan, nggak mungkin gini, ini mobil saya gitu, nggak mungkin ada orang saya, kata menteri, orang saya tegasin katanya, dia katanya mobil ini mobil dia, mobil supir itu Pak. Makanya saya bingung buat masukin ke dalamnya gitu. Ya udahlah, setelah itu saya sama bos saya kan ke rumah korban lagi, ke rumah almarhum ini gitu kan, nanyain Bu gimana ya masalahnya gitu kan, si Agus ini gitu kan. Jadi mobil saya itu pengen dia miliki gitu kan ibu sendiri, apa yang pengen si Agus ini pengen harus dimiliki gitu kan. Ya dia bingung juga kan, keluarganya juga buat ngebayarin tuh mobil nggak mungkin ya kan. Dikasih juga bos saya juga yang agak inilah gitu, Berat lah ya. Iya, namanya mobil gitu kan, main kasih ke orang begitu aja kan ya nggak mungkin gitu Bang. Ya udah ya, dipikir-pikir ya, karena orang bengkel itu juga agak mau ini ngebenerin juga, ya udahlah ditarik lagi ke garasi, didiemin itu Bang, didiemin di garasi itu mobil yang ya bekas nyungsruk itu kan, bekas almarhum itu, ya udah kagak ada yang pakai itu Bang, mobil itu. Tapi yang saya anehnya itu, bos saya itu sering apa sih namanya masukin karyawan apa ini itu memang katanya sih banyak yang cerita di mobil itu memang selalu ada yang nongkrong gitu Bang. Cuman saya mau bos saya ya gimana ya, ya saya sih ngelihat emang selewat ya, pasti ngelihat ya kan ada orang gitu kan. Bos saya juga sering kayak gitu. Cuman yang sering di ini tuh ya supir-supir yang baru masuk itu, yang sering diganggu itu. Iya. Jadi dia di apa sih namanya dikasih mobil, memang ya salahnya supir-supir baru itu yang pada masuk itu nanyain. Padahal itu kan mobil itu nggak terlalu rusak parah banget Bang. Jadi bempernya doang, bemper sama lampu doang yang rusak gitu. Sebenarnya kalau dibuat ini jalan sih ya masih bisa jalan. Iya. Dia selalu ngomong, itu kenapa mobil nggak dibawa jalan atau diperbaikin, paling juga nggak habis berapa juta ya kan. Ya itulah selalu ngomongin begitu. Jadi yang setiap masuk itu ya selalu diganggu gitu loh Bang. Dia cerita katanya itu mobil kenapa nggak dibawa jalan, itu padahal masih bisa dibawa ke bengkel atau ketok magic apa gimana gitu kan. Gak supir-supir baru itu. Udah kata bos saya, udah kamu nggak usah tahu gini kan, karena bos saya tahu, dan juga nggak mungkin bos saya kan ngasih mobil kayak gitu aja kan sama keluarga korban. Udah kamu diam aja, yang penting kamu narik gitu. Nah setelah itu saya sama bos saya nih, Gun gimana ya Gun ya, saya kamu enak motor gitu kan udah dibayarin sama keluarga, masih mobil saya gitu kan, dia juga kagak sanggup keluarganya buat ngebayar mobil gitu, masa saya harus ngasih mobil saya. Ya saya candainnya udah bos, daripada digangguin mulu gitu kan karyawan baru apa supir-supir baru yang pada masuk gitu kan, kasihin aja gitu kan, enak aja kamu gitu kan, kamu yang bayarin sini, sambil bercanda-canda gitu kan. Udahlah ngilangin stres apa sih namanya, kita pada ini sama bos itu pada minum di dalam itu kan, pada minum. Jadi supir baru itu yang herannya saya Bang, ini supir baru ini pas dia ngikut gabung kan, dia kan belum pada kenal sama kita gitu kan, ya namanya dia baru masuk gitu kan, ya akrab. Nah itu dia ke kamar mandi, katanya dia cerita di kamar mandi, ya nggak tahu lah saya benar apa enggaknya kan, dia cerita katanya, bos itu kenapa ada karyawan satu kagak diajak minum bareng sama kita gitu kan. Nah, bos saya bingung, sedangkan karyawan semua udah pada ngumpul di sini pada minum katanya. Emang kamu ngeliat di mana gitu kan? Itu di depan gitu kan. Saya mau ke kamar mandi ada katanya. Pas itu nggak mungkin gitu kan. Iya pas coba kamu ini lagi ke depan lagi gitu kan. Ya ke depan lagi udah kagak ada bos, udah orangnya gitu kan. Udah ngobrol bareng. Udah kita pada minum ya kan.
yang namanya udah pada teler semua bang. Nanti supir baru ini apa sih, dia ngobrol ya, dia cerita sih besoknya tuh katanya dia malam itu ngobrol sama si Agus ini bang. Jadi dia ngobrol itu kalau mobilnya itu memang ya nggak tahu lah mobil dia yang mobil kecelakaan itu. Ngobrol dia kagak, supir baru ini kagak tahu kalau itu mobilnya si Agus yang bekas kecelakaan itu. Karena belum kenal gitu ya. Jadi dia kayak ngobrol biasa gitu aja lah. Gitu. Dia cerita gitu kan. Dia katanya mobil dia kepengen, cuman pengen dia bawa gitu kan. Cuman katanya ditahan-tahan sama bos sini gitu kan. Tolong kamu bilangin gitu kan. Kasihin ke saya begitu. Nah dia cerita sama bos saya begitu. Pas besoknya itu, ini bos ada semalam saya ngobrol sama seseorang, katanya itu mobilnya dia. Katanya bos, katanya jangan ngalang-ngalangin lah. Bos saya marah bang, marah-marah. Mobil dia gimana gitu? Ini mobil saya. Didatangin lagi keluarganya. Ya mau nggak mau kan ditegesin ya, antara keluarganya itu ngebayarin atau gimana kan gitu kan. Ya bos saya udah saking inilah marahnya gitu kan. Kenapa setiap karyawan baru saya itu selalu diganggu sama dia itu. Nah pas bos itu ya udahlah buat surat perjanjian kalau ini mobil mau dibayar cicil bang sama keluarganya itu gitu kan, mau dicicil. Cuman mobil nggak mau ditaruh di rumah si korban. Dia mobil sebelum lunas mobil tetap di situ. Nah salahnya bos saya itu kenapa ya? Kan udah dibayar cicil nih. Udah di ini cicil. Tapi mobil itu bang, ya kenapa nggak langsung ditaruh? Iya di ini kan. Jadi kan yang selalu diganggu kan yang di garasi ini bang. Iya benar. Ayo, ya, bos saya dia kekeh gitu kan. Ya sebelum mobil lunas saya nggak bakalan nyerahin gitu kan. Dan daripada diganggu terus kita di dalam itu garasi, ya diganggu kan. Yang diganggu kan yang baru-baru kan, kita mah enggak gitu kan. Sama aja bos gitu kan. Mau kita mau yang baru juga kan, kalau yang baru banyak yang nggak betah gimana? Tak gituin kan. Ya udah ya gitu ya, nggak tahu bang, supir baru ini ya nggak tahu dia punya apa gitu kan, ya kayak punya inilah bisa ya pegangan. Ya kalau dibilang pegangan sih ya kayaknya iya, kayak berkomunikasi sama itu ya enak. Cuma ya pikiran saya kan mungkin kan supir baru ini kan dia nggak tahu si Agus ini udah meninggal gitu kan. Mungkin ya karena dia digangguin, yang sering ngobrol itu, yang sering bukan diganggu ya. Jadi supir baru ini sering ngobrol sama si Agus ini. Apa-apa ngobrol, sampai motor saya juga diceritain katanya. Saya punya motor gini-gini, cuman hancur gini-gini kan. Dia ngomong itu bukan kata supir baru ini, itu katanya motor bekas motor lu ya Gun ya, bekas motor abang katanya gitu kan. Emang dia cerita kayak gitu misalkan, iya dia cerita gini gitu kan. Oh, nah setelah itu supir baru ini kan ya dia penasaran ini siapa gitu kan, orang ini Gun ini siapa gitu kan. Tak bilang gitu kan, ya saya cerita. Jadi si Agus ini gini gitu kan, dia kecelakaan meninggal apa ini. Nah, dia kaget bang. Baru tahu gitu kan. Itu dia keluar gitu, apa sih izin resign sama bos gitu kan. Oh nggak berani gue lah gitu kan. Berarti selama ini gue ngobrol sama setan ya kata dia bilang gitu kan. Dia izin resign gini kan. Oh saya resign gini. Nah bingungnya bos saya tuh kenapa gue supir ya bos salah gitu kan. Harusnya mobil ini ya udah ditaruh bos ke ini rumah si korban, jangan apa sih ditaruh garasi gitu. Ya mobil belum lunas kok ditaruh di situ, ya daripada digangguin terus bos, supir-supir baru gitu kan. Ya terus si bos malah nanya, ya kamu digangguin nggak? Malah kayak gitu. Ya kalau saya sih kalau digangguinnya sering bos gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kan bos nyari karyawan baru gitu kan, nggak taunya diajak ngobrol karyawan baru gitu kan. Ya banyak yang nggak betah bos kalau kayak gitu. Ya udah inisiatif bos saya itu apa sih, dia mau naruh mobil ke rumahnya. Iya ke rumahnya gitu. Yang nggak tahu kenapa pas mobil mau dibawa itu gimana ya, derek gitu, nggak derek, apa sih namanya kalau diangkat, towing. Ya mobil towing itu bang.
Nah pas mau diangkat di towing itu, jadi kayak merasa ditahan gitu loh bang. Kan mau naik gitu, kan ada kabel buat Yang nariknya. iya yang nariknya itu. Kayak merasa ditahan itu macet. Oh, kayak Jadi berat gitu ya. iya, jadi kepengennya mobil itu dia tuh pengen jalan sendiri, pengen ada yang bawa, supir. Padahal jadi bodi bawah itu apa sih namanya itu? Bumper. Iya bumper itu udah nempel banget ke ban. Gitu. Udah ke dalam gitu. Iya, jadi ya kalau dibawa jalan sih masih bisa. Nah itu pas mau ditarik gitu kan, itu macet. Dia pencet tombolnya itu, jadi mesinnya itu macet gitu kan, kagak mau naik gitu kan. Dia kagak mau naik itu mobilnya itu. Nah setelah itu kan towingnya bingung, udah hidupin aja, taikin aja, dihidupin juga kan, masa ya di bawah masih bisa maju mundur, tapi pas mau ditaikin nggak bisa. Nah itu bang, bos saya bingungnya. Terus saya disuruh, kamu berani gak Gun bawa mobil ke ini rumah almarhum gitu kan? Ya kalau saya berani-berani aja sih bos gitu kan. Yang gak jauh ini ke rumahnya gitu kan. Nah itu akhirnya saya yang bawa bang. Ke rumahnya dia. Ke rumahnya, cuman saya bawa itu ya malam gitu kan. Saya kagak berani siang karena macet kan. Saya malam gitu, saya bawa ya aman-aman aja sampai rumahnya juga. Aman-aman aja kan, sampai rumahnya itu udah saya taruh mobilnya, ya udah saya izin balik. Lah motor saya lihatin masih ngejogrok aja bang, nggak dibenerin juga sama itu keluarga almarhum itu, dikumpulin di garasinya itu. Saya balik ya saya ngobrol sama bos saya. Ya udah Gun, yang penting tenang gitu kan, yang penting tenang, almarhum juga apa gimana ya bos, ikhlas nggak gitu kan. Soalnya kan ada salah satu supir baru ngomong katanya bos harus ngiklasin semua gitu kan, dari utangnya dia, dari kasbonannya dia. Ya kalau bos saya sih sebenarnya udah ngiklasin gitu, dari utangnya, dari apa sih namanya, kasbonannya dia itu udah ngiklasin semua. Cuman saya yang nggak ikhlasin mobil saya gitu. Iya lah, benar. Iya, mobil saya ini Gun gitu. Ya udahlah bos gitu kan, yang penting kan udah keluarganya udah apa sih niat mau nyicil gitu. Iya gitu kan. Ya udah Gun gitu kan, sekarang mau fokus aja gitu kan, narik. Ya udah kita narik, fokus itu bang, jalan sebulan 2 bulan ya kita narik normal lah, narik normal gitu kan. Nah kita itu dapat customer itu bukan customer itu dia minta antar ke bandara. Cuman kata dia bilang, Mas kalau bisa kan saya nganter itu pagi tuh, Mas kalau bisa sorenya jemput lagi ya gitu kan. Sore malamnya itu jemput lagi gitu kan. Bisa aja Bu, tapi Ibu telepon aja gitu, jadi ini hitungannya sehari gitu kan. Saya bilang gitu. Iya Mas, nggak apa-apa, hitungan sehari juga gitu. Ya udah berarti gimana Bu, saya standby dulu di bandara ini, tapi parkiran saya bingung siapa yang biayain, apa saya balik. Mas balik aja gitu kan, nanti buat biaya bensin apa semua saya nanggung. Saya udah mengantar pagi, malamnya itu saya ngejemput. Saya bilang dulu sama bos sih, bos ini mobil saya dicater sehari jadi nggak nganter, cuman ke bandara doang. Ini saya jadi dicater, jadi dia malamnya itu minta dijemput lagi. Oh yaudah nggak apa-apa, yang penting hitungannya masuk, kata bos saya. Masuk bos, gini-gini. Nah malam kemudian saya ini bang ngejemput lagi itu, cuman yang saya jemput itu bukan customer yang tadi saya bawa, beda orang. Saya jemput itu ke ke bandaranya, saya antar itu kalau nggak salah di daerah Nagrak itu yang ke Gunung Putri itu loh bang. Itu saya nganter ke situ, ya kan, saya nganter, ya nggak tahu kenapa itu orang ngebayar lagi bang. Yaitu saya sampai itu ke Nagrak itu jam 1-an, jam 1 malam itu kan, ngejemput di bandara itu jam 10-an, sampai Nagrak jam 1-an. Dia ngebayar, Mas makasih ya gitu kan. Saya bingung kan gitu kan, loh ini ibu yang saudaranya ya gitu. Bukan Mas gitu kan, nggak, saya biasa naik travel kok kesini gitu kan. Lah saya bingung. Udah gitu dia nelpon, katanya nelponin saya, customer ini kagak, nomor saya nggak aktif-aktif. Nelpon ke bos saya juga nelponin kagak aktif-aktif. Saya nganter itu customer, saya balik kan, ngopi dulu, ada warung ngopi ya kan. Nah itu di situ ada bapak-bapak gitu kan, saya sambil ngobrol.
Mas habis dari mana gitu, itu nganter ini dari bandara gitu, rumah yang mana? Itu yang rumah yang mana gitu. Oh memang dia mah tiap malam mas gitu, maksudnya ya tiap malam itu kalau ada yang nganter ke situ selalu mampir ke warung saya, ke sini ngopi gitu. Lah emang kenapa pak? Itu katanya rumah itu jadi rumah korban kecelakaan gitu, bukan korban kecelakaan, jadi ibu ini anaknya itu yang nggak tahu, katanya pas mau ke bandara dia kecelakaan, makanya dia itu selalu ngejemput anaknya setiap malam itu. Ya saya ceritanya nggak begitu paham ya gitu kan, karena bapaknya itu yang benar mah orang saya bawa itu 2 orang gitu kan. Enggak mas, dia tinggal sendiri, saya bawa 2 orang pak, yang satu memang ada gitu kan cewek gitu, anaknya gitu. Ya bapak-bapaknya cerita enggak, dia kalau tiap malam nih pagi dia berangkat, jadi malam pulang. Jadi berkata dia nganterin anaknya gitu kan. Cuman anaknya waktu berangkat sendiri katanya kecelakaan. Gitu bang. Ya saya takut kan. Pas saya jalan itu panggilan bang. Panggilan telepon banyak. Ada berapa ya dari bos saya, customer saya dimarah-marahin kan sama bos saya. Kamu gimana sih Gun? Itu kan udah apa sih namanya? Kata kamu chatter seharian. Ini nelponin saya mulu gitu kan. Lah saya udah ngejemput bos gitu kan. Udah ngejemput, udah saya antar pulang, cuman dia ngomong katanya saudaranya gitu kan. Ya mana saya bilang kan, Bu maaf gitu kan, kan ibu sendiri yang bilang katanya saudaranya yang mau ikut saya gitu kan, gitu. Enggak mas, saya nungguin mas, kenapa saya nggak dijemput-jemput? Yang saya bingung ini berarti penumpang ini saya bingung bang, saya bawa penumpang apa gitu. Cuman ya orang warkop itu bilang katanya tiap hari itu katanya itu dia selalu pulang ya kayak ngejemput anaknya gitu ke bandara itu. Dia sampai yang warkopnya bilang dari bandara ya mas ya gitu kan. Iya pak, saya dari bandara gitu. Ya saya bilang berdua gitu kan. Padahal itu ya ibu-ibu itu ya tinggal sendiri. Gitu. Tapi ibu-ibu ini orang. Cuman saya ngeliatnya berdua. Oh, oke. Berdua sama anaknya itu cewek gitu kan. Cuman kata yang apa sih namanya bapak-bapak warkop ini dia sendiri gitu kan. Tinggal sendiri. Memang dia tadinya berdua, anaknya kan kerja di bandara itu. Pas berangkatnya kecelakaan, kan bikin saya merinding juga gitu. Dia nggak kayak gitu, enggak pak, orang saya nganter berdua gitu kan, emang anaknya gitu kan berdua. Wah berarti memang sering. Kemarin ada apa sih namanya salah satu travel dia nganter juga, mampir juga, ngobrol juga, katanya berdua juga, padahal dia tinggal sendiri gitu. Nah terus nggak lama kemudian dengar kabar travel itu mobil apa sih namanya Elf itu katanya nabrak apa gitu. Katanya mas harus hati-hati aja gitu kan. Ya, saya bilang kan sama bapak-bapak warkop itu, pak bapak jangan nakutin saya pak gitu kan. Memang saya waktu di bandara itu saya kan ada charteran sehari gitu, cuman kata si ibu ini saudaranya yang mau naik mobil saya, ya saya antar ke sini. Ya udah mas hati-hati aja di jalan. Saya bingung bos, saking ditakutinya kayak gitu kan. Ya saya balik lah. Udah sampai balik itu ke garasi itu jam 4-an mau subuh, bos saya marah-marah. Kamu nganter siapa gitu kan, nganter siapa gitu. Ini customer kamu ini marah-marah sama saya gitu kan, katanya nggak dijemput lagi, dia minta dikembaliin duit. Dia bos kan dia bilang katanya saudaranya gitu kan yang mau naik gitu kan. Kamu kata siapa? Ya ini ada teleponnya, ada WA-nya gitu kan. Udah kamu jangan yang aneh-aneh Gun gitu kan. Itu orang dia nelponin kamu, saya juga nelponin kamu, katanya kagak aktif. HP saya aktif terus bos gitu. Ya, jadi kayak HP saya itu kayak dinonaktifin itu sama penumpang itu. Ya udahlah, pas itu saya istirahat. Nah, buat saya ngabarin Gun, kamu catar ya gitu kan. Ada supir baru ini gitu kan. Cuman dia mau minta diajarin gitu kan. Diajarin gimana sih bang ya namanya. Jadi supir itu kan dari luar daerah gitu kan. Dia pengen tuh muter-muter sini gitu. Harus diajarin, ya udah sekalian bawa tamu, dampingin ya, kebetulan kan tamu ini butuh 2 mobil. Kamu dampingin ya Gunya gitu kan. Oke siap bos gitu kan. Nah, jelang itu kan ya udah supir baru ini udah lancar.
Nah saya disuruh balik, suruh bawa itu ke Bali, customer itu bang. Ya udah saya bawa ke Bali ya, target itu 1 minggu pulang pergi itu. Ya saya di Bali ya aman-aman aja bang, pergi pulang pergi ya ke Bali gitu kan. Balik lagi udah 1 minggu ya, udah sih sampai apa sih namanya, sampai garasi. Nah itu nggak taunya saya tanya lagi sama bos itu supir baru yang itu kemana gitu. Ya itu kamu lihat aja kayak gitu. Lihat kayak gimana bos gitu kan. Ya, kamu lihat aja tuh supir baru kerjaannya gitu kan. Sampai banyak yang komplain katanya customer gitu. Lah emang kenapa bos? Ya dikit-dikit teriak, dikit-dikit apa gitu. Lah maksudnya gimana bos? Saya bingung kan. Ya kamu samperin aja gitu kan. Masa ya dikit-dikit so akrab. Jadi itu supir baru itu dia dari mana ya? Dari Jawa lah gitu. Jadi orang yang nggak kenal sama dia tuh dia so akrab, jadi so kenal gitu loh supir baru. Nah kamu ini masa dia so akrab sama customer gini-gini, makanya customer itu jadi setiap customer apa sih namanya, customer baru ya dibilang bro, apa gua lu gitu kan. Ya udah bos keluarin aja gitu, udah saya pecat itu, tapi dia nggak mau pergi gitu. Ya udahlah, setelah itu ya kita narik ya normal aja mas bang, udah nggak ada kendala apa-apa lagi. Nah bang, ini gue masih penasaran nih bang. Tadi kan sempat bosnya manggil LC ya ke kantornya itu. Siap. Berarti. Nah dia kan sempat melihat si sosok si Agus nih. Dan dia si cewek ini bilang suruh bosnya ngelunasin ikhlasin utang. Ikhlasin. Ya. Nah itu si cewek itu tahu nggak sih kalau ternyata ini dia udah meninggal, apa emang belum tahu? Belum tahu sih bang. Belum tahu. Ya cuman ya bos saya cerita gitu kan. Dia pasti LC ini pasti ngeliat si Agus ini gitu kan. Pasti udah dilihat. Oh disuruh ajak ngobrol kan? Iya ajak ngobrol. Makanya bos saya coba kamu ajak ngobrol, dia kemauannya dia apa gitu. Oke. Dan berarti sama kayak yang supir baru tuh yang bukan supir baru, yang apa mekanik bengkel mobil. Iya. Dia juga sempat ngobrol kan? Sempat ngobrol. Tapi dia nggak tahu tuh kalau si ini ternyata korban. Nggak tahu. Jadi mekanik itu dia taunya mobil dia. Gitu. Karena menurut ininya bilangnya ngaku-ngaku ya. Iya, bukan ngaku-ngaku, memang iya. Apa yang kepengen almarhum itu ya jadi miliknya gitu. Jadi mobil itu ya nggak boleh dibawa masuk ke dalam bengkel, disuruh di luar mulu, katanya dia yang jaga. Jadi dia pengennya di mobil itu mulu. Di mobil. Ya? Tapi sebelum dia meninggal ya bang, kan dia orang lama apa orang baru? Dia orang lama bang. Orang lama kan? Orang lama. Maksudnya sempat ini nggak sih kayak ngomong ke abang kayak curhat misalkan, gue pengen banget nih mobil ini, atau gue pengen apa gini, pengen bawa terus nih mobil, gimana? Dia tuh sempet gitu bang, dia cuman dia tuh dulu itu cerita sama saya, kan dia kan dulu kan batangannya itu Innova gitu, dia batangannya Innova, cuman bos saya kan inisiatif tuh ngambil mobil yang baru itu buat tambah saya buat batangannya dia gitu, jadi dia nggak usah bawa Innova lagi, Innova ini jadi mau dijual gitu. Jadi dia tuh kepengen ya Innova itu, cuman dia dikasih Avanza kata bosnya. Ya udahlah gitu kan, kita bilang. Oke. Berarti emang awalnya bukan mobil itu yang dia pengen. Bukan. Ya. Innova itu. Iya. Tapi si bos abang ini pernah juga kan lihat kan? Ngeliat dia juga. Nah dia nyampein apa tuh ke si bos abang? Ada pesan atau apa? Enggak ada, cuma nunjukin doang, nampakin doang. Nampaknya di mana nih? Di mobil? Di mobil, di kamar bos gitu. Pernah di kamar? Pernah di kamar. Jadi nampakin doang. Jadi ya kalau kata bos saya arwah penasaran, makanya bos saya itu ya berani negosiasi sama keluarganya itu ya, gimana saya mobil ini suruh dibayarin dengan keadaan begini. Iya. Tapi ini abang dengar nggak kabar dari travelnya ini yang sekarang nih, apakah mobilnya udah dilunasin atau masih dicicil sampai sekarang sih bang? Sama udah si pasti lunas bang, udah pasti dimatiin. Udah lama lah. Udah lama itu kan 2018. Nah pas kejadian ini kan pas dia nyicil mobil masih ditahan kan, dia sama bosnya kan. Nah baru kan udah sampai situ dikasih ke keluarganya. Iya. Itu udah nggak ada teror lagi atau masih berlanjut?
Kalau pas mobil diserahin ke keluarganya, kita udah nggak ada teror. Dari si almarhum itu nggak ada ya? Pas mobil masih ditahan bos saya aja ya, itu kita juga makanya bos ini tadi buat nganterin mobil ini karena dia juga digangguin. Cuma dia kagak mau cerita gitu loh, Bang. Dan dia juga masih sayang-sayang Iya, kasih mobil iya. begitu cuma-cuma kan emang berat ya Bang. Iya. Kita juga nggak bisa maksa buat udah Bang lu kasih aja bos abang Iya. kasih mobilnya gitu. Karena emang keadaannya Betul. begitu ya. Oke. Nah sama yang tadi nih yang ngejemput di bandara ini kan beda, ibaratnya beda, bukan kasus teror yang pertama Iya. ya. Yang jemput ibu-ibu, nganter ibu-ibu dulu nih. Nganter ibu-ibu. Nah si ibu-ibu ini bilang emang terjemputnya kalau apa saudara saya naik atau emang gimana sih? Enggak, ada nelpon saya, Bang, nomor baru. Dia ngomong katanya nanti yang naik saudara saya. Nomor baru, bukan Iya, nomor ibu yang bukan. order itu. Iya, bukan. Tapi abang nggak nanya maksudnya, oh ini ibu yang tadi ya gini-gini. Saya nanya gitu. Bang. Oh, ini ibu yang tadi charter ini yang seharian sama saya. Iya, Bang, gitu. Nanti yang naik saudara saya begitu. Oh dia udah ditelepon nih, dia ngakunya begitu. Nah pas datang jemput, dia mah. Cuman saya nganternya nggak ini tempat jemput pertama pagi-pagi. Saya nganter beda ke Nagrak. Ya karena kan saya pikir saudaranya beda rumah kan gitu kan. Ya saya nurut aja. Cuman pas saya udah sampai ini, ya si ibu-ibu ini ngebayar lagi sama saya. Padahal kan udah dibayar full. Iya. Tapi dia sendiri ya, yang kayak apa yang orang lain lihat. Yang ya apa sih warkop itu bilang sih dia memang tinggal sendiri. Cuman yang saya rasa dia berdua. Memang bukan saya rasa, memang saya bawa 2 orang gitu loh. Karena emang yang naik 2 ya. Iya. Berarti anaknya cewek ya? Cewek. Itu anaknya berarti. Anaknya. Kacau sih. Terus si ibu-ibu ini pas di dalam mobil kayak ngobrol nggak sih Bang sama anaknya yang abang lihat? Ngobrol. Sama saya juga ngobrol waktu di dalam mobil itu. Ngobrol ya katanya ya memang dia tiap hari itu selalu ke bandara gitu kan. Tiap hari ke bandara itu saya ngantar anak saya Mas gini gitu kan. Bandara. Kasihan juga ya. Tapi kalau dibilang ini kan ibunya bukan ini ya, maksudnya bukan sosok makhluk halus ya. Bukan. Kecuali yang satunya ya. Iya, yang satunya. Yang menurut keterangan warga kan emang udah meninggal. Oke. Bisa dikatakan gimana ya? Orang tuanya kemungkinan apakah entah saking dia sayang sama anaknya sampai berhalusinasi, kita nggak tahu ya, maksudnya kok dia bisa gini bolak-balik gitu dengan anaknya ini gitu. Sampai niat ngebayar itu kan travel saya bingung. Iya, itu yang saya juga bingung. Tapi si tetangganya ngomong kan bahwa emang itu orang emang udah sendiri. Iya, udah tinggal sendiri gitu. Tapi keterangan dari warga ada nggak sih Bang? Ada yang pernah negor ke ibu ini, Bu, kok ibu apa bolak-balik mulu gitu apa gimana? Jadi gini Bang, yang saya tahu itu cerita dari warkop itu, dia tuh kalau seharian itu jadi berangkat nih pagi ke bandara, malam pulang, jadi jarang ada di rumah. Gitu. Yang warga itu taunya itu dia tinggal sendiri. Memang dia tinggal sendiri gitu kan, nggak ada siapa-siapa ya. Semenjak anaknya meninggal itu, tadinya memang berdua kata warkop itu, cuman ya semenjak anak meninggal dia sendiri, makanya ya warkop itu juga suka bingung dia tuh kalau berangkat tuh kemana gitu kan, apa kerja apa gimana gitu. Cuman yang saya tahu ibu tuh cerita suka ini antar jemput anak bandara ya. Iya. Dan emang warga sekitar juga nggak ada yang lihat dia bareng sama anaknya kan? Iya, dia tahu sendiri. Gak tahu juga. Berarti kayak apa ya? Ibaratnya mungkin dia ngerasa masih ada anaknya. Mungkin, Bang. Tapi ya nggak ngerti juga nih gimana konsepnya. Karena kan mungkin pas meninggal harusnya dia tahu kan kalau anaknya udah meninggal. Iya. Tapi kenapa dia apa ya, maksudnya ngerasain tuh kalau dia lagi jemput gitu, kadang bingung juga nih. Oke. Berarti nggak cuma abang doang nih yang masuk ke apa jemput si ibu-ibu ini ya? Banyak. Sering banyak travel ya? Dan katanya yang habis nganter itu beda-beda orang katanya. Ya itu sering mampir ke warkop karena tengah malam gitu Bang, ngantuk gitu. Ada mampir ke warkop cerita gitu. Dan tadi yang nyewa abangnya asli malah nelpon nggak nyambung. Iya. Kayak ibaratnya HP-nya dimatiin. Iya dimatiin, padahal HP saya aktif terus gitu. Tapi gimana tuh kelanjutannya? Maksudnya ibunya apa percaya pas abang bilang saya udah jemput saudara ibu atau gimana?
Ya pas saya bilang gitu, dia ibu itu ngebilang, saya nggak nelpon kagak apa mas, kan saya bilang mas nanti sekitar jam 9:30 saya kabarin mas gitu. Ya saya bilang ya iya ada yang nelpon saya bu gitu kan, katanya saudara ibu gitu kan, kata saudara saya yang mau naik gitu kan, ya saya jemput. Ya juga, dia tahu nomornya abang juga dari mana. Nah situ bang. Ya, jadi kan kita mikirnya, oh bener nih saudara si Iya, Anu. saya ya, pikirannya gitu ya. bener, iya sih. Kalau saya ini kan nggak Nggak mungkin salah saya juga, iya bener. jemput gitu. Karena kan ngomongnya, oh ini yang tadi ya kan, saudaranya, oh ya udah kita jemput. Karena emang kirain kan dia ya. Iya. Tapi ternyata bukan. Kacau. Nah berarti setelah mobil udah diserahin, motor udah di dia ya bang ya. Si sosok almarhum berarti udah sama sekali nggak ngentayangin lagi di situ ya. Yang ngegentayang ya kalau dengar kabar sih bang masih gentayangin ya itu. Ngegentayangin yang anak sekolah itu bang. Oh iya. Kayaknya minta barang dia. Ditempelin mulu. Iya ditempelin tuh orang katanya ya, gimana sih itu. Iya ngeri juga ya. Tapi kalau si korban ini tahu rumahnya si Agus. Yang korban yang kecelakaan juga tuh yang masih hidup. tahu. Dia tahu. Tapi ini ya maksudnya ada yang patah atau ada yang Iya memang patah kakinya gitu kan. Jadi kayak nyerempet belakang gitu dia si Agus ini. Karena balap liar. Iya. Gila sih. Ya sebenarnya yang salah sih yang anak sekolah ini sih. Iya iyalah. Karena dia balap liar tuh di sembarang tempat. Kacau. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Gugun nih mengenai perjalanannya waktu bekerja sebagai supir travel ya Bang ya, di sebuah perusahaan di perusahaan travel. Dan kita juga ini ya ngedoain almarhum lah. Betul. Temannya Bang Gugun ini semoga tenang ya Bang ya. Amin. Semoga maksudnya nggak ganggu-ganggu lagi lah. Iya. Nggak sampai nampakin lagi dan semoga amal ibadahnya diterima. Dan oke nih, sekian nih cerita dari Bang Gugun untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Gugun. Siap Bang. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, seperti biasa aku mau ingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Gugun di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Gugun juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.